Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran IPA kelas 5, tema 3, subtema 1. Semoga kalian tetap semangat belajar ya bersama Ibu Supratiwi Widya Lurenta. Kali ini video pembelajaran kita akan membahas tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Ayo, tahukah kalian hewan apa ini? Iya, hewan ini biasa kita sebut dengan sapi. Sapi termasuk ke dalam kelompok hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Selain sapi, contoh hewan ruminansia yang lain yaitu ada kerbau, rusa, domba, dan kambing. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Sekarang, mari kita belajar mengenai mekanisme pencernaan makanan hewan ruminansia. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Mari kita simak. Ada gigi sapi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah sapi. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut.
Yuk, kita simak. Rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Bagian-bagian lambung sapi. Rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Omasum, perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi nih dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa ternyata dapat mencapai 40 meter. Wah, panjang sekali ternyata ya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang yuk mari pelajari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, mulut.
kemudian ada kerongkongan, lalu lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Tahukah kalian, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh loh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Fungsi alat pencernaan pada manusia. Ada mulut, berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Kerongkongan, berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Lambung berfungsi mengolah makanan, menyimpan makanan, memilah, dan menyingkirkan zat berbahaya, menyerap zat yang baik untuk tubuh. Usus halus berfungsi memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Yang terakhir, ada usus besar dan anus. Usus besar berfungsi menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Anus berfungsi sebagai jalan pembuangan sisa makanan tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas berbau yang disebut tinja.